Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kami yang berjudul ekstraksi pektin dari jantung pisang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Maulana Azimatun Nur, selaku dosen pengampu kami di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Rifki Ramadan, dan ada juga rekan-rekan saya yaitu Adi Kurniawan, Vinka Azah Prananda, dan Dini Kurniawati. Pada proposal penelitian ini, daftar isinya terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pendahuluan. Latar belakang. Pektin merupakan suatu zat perekat yang banyak digunakan dalam berbagai industri, baik makanan, minuman, farmasi, dan industri lainnya. Penggunaan pektin diantaranya sebagai bahan pembuat jeli, penstabil minuman sari buah, bahan pengental, pemberi tekstur pada makanan, dan obat diare. Muhyiddin 1999. Dan juga kebutuhan pektin sendiri untuk industri di Indonesia selama ini diimpor melalui negara Cina, Eropa seperti Jerman dan Denmark, serta Amerika. Menurut penelitian sendiri, kebutuhan pektin di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 diperkirakan kebutuhan pektin mencapai hingga 1.320 ton. Untuk memenuhi kebutuhan pektin tersebut, maka diperlukan sumber pektin yang baru. Salah satunya yaitu pada penelitian ini yaitu jantung pisang. Lanjut. Jantung pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang. Struktur jantung pisang mempunyai banyak lapisan. Kulit yang bagian gelap coklat ungu kemerahan di bagian luar, dan warna putih krim susu di bagian dalam. Cairan berwarna jernih dan akan menjadi pudar warnanya apabila jantung pisang tersebut terkena udara dari luar lingkungan sekitarnya. Panji R. 2012. Proses pembuatan pektin sendiri meliputi sortasi dan pencucian bahan, ekstraksi, pengendapan, pencucian, dan pengeringan. Lama ekstraksi adalah salah satu faktor dalam menentukan mutu dari pektin yang diekstrak dari tanaman karena waktu ekstraksi yang digunakan adalah lama waktu terjadinya hidrolisis selulosa yang akan memberikan kesempatan pektin dari tanaman untuk teras atau terlarut dari dinding sel tanaman tersebut. Yujaroen dan kawan-kawan 2008. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui potensi kandungan pektin pada jantung pisang. Yang kedua, mengetahui perbandingan antara pelarut dengan bahan baku dan lama waktu ekstraksi terbaik pada proses ekstraksi. Dan yang ketiga, yaitu karakterisasi pektin hasil ekstraksi terhadap pektin komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Vinka Azah Prananda. Kepada Vinka, dipersilahkan. Kemudian saya lanjutkan ke bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tanaman pisang. Tanaman pisang atau Musa paradisae yang utuh memiliki bagian-bagian yang penting, di antaranya daun, batang, buah, jantung, dan bagian umbi atau bonggol pisang. Yang kedua yaitu jantung pisang. Jantung pisang adalah bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang, yaitu sejenis tumbuhan dari keluarga Musaceae yang berfungsi untuk menghasilkan buah pisang. Kita lanjutkan ke pengertian pektin. Menurut Winarno, pada tahun 1992, pektin secara umum terdapat di dalam dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Senyawa-senyawa pektin juga berfungsi sebagai perekat antara dinding sel yang satu dengan yang lain. Bagian antara dua dinding sel yang berdekatan disebut lamela tengah. Inilah gambar pektin pada jaringan tumbuhan, yang pada bagian bawah terdapat membran plasma, kemudian ke atas itu ada dinding sel primer. Dinding sel primer terdiri dari berbagai macam
seperti pektin, cross-linking glikan, dan mikrofibrilis selulosa. Dan pada bagian atas yaitu lamela tengah. Kita lanjut ke struktur molekul pektin. Menurut Hujgaard, pektin merupakan asam poligalakturonat yang mengandung metil ester. Pektin merupakan pangan fungsional bernilai tinggi yang berguna secara luas dalam pembentukan gel dan bahan penstabil pada sari buah. Bahan pembuatan jelly, jam, dan marmalade. Konsentrasi pektin berpengaruh terhadap pembentukan gel dengan tingkat kekenyalan dan kekuatan tertentu. Sahari, Akbarian, dan Muhammad Hamedi 2002. Ekstraksi. Ekstraksi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan satu komponen campuran dari zat padat atau zat cair dengan menggunakan bantuan pelarut. Ekstraksi terdapat dua jenis, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair atau yang kita sebut leaching. Proses ekstraksi padat cair selalu meliputi dua langkah. Yang pertama, yaitu kontak antar pelarut dengan padatan yang akan diekstraksi, sehingga terjadi perpindahan zat yang terlarut dari padatan ke cairan. Yang kedua, pemisahan dan pencucian larutan dari padatan yang tersisa. Brown 1950. Kemudian, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi pektin. Faktor-faktor yang pertama yaitu suhu. Suhu pelarut akan mempengaruhi ikatan antar molekul protopektin. Suhu yang tinggi menyebabkan ikatan antar molekul-molekul protopektin tersebut mudah terlepas dan larut dalam air. Yang kedua, ada ukuran partikel. Ukuran partikel akan berpengaruh terhadap luas permukaan sentuhan antara solvent dan solut, sehingga akan mempengaruhi jumlah pektin yang terlarut dalam air. Faktor yang ketiga adalah waktu kontak bahan baku dengan pelarut. Waktu kontak berpengaruh terhadap banyaknya ion hidrogen yang berhasil mensubstitusi kalsium dan magnesium dari protopektin, sehingga akan menentukan jumlah pektin yang dapat larut dalam air. Keempat, jenis pelarut dan jumlah pelarut. Jumlah pelarut sebanding dengan laju ekstraksi, di mana semakin banyak pelarut, maka laju ekstraksi juga semakin cepat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi pektin yang terakhir adalah derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman pelarut berhubungan dengan konsentrasi pelarut. Semakin rendah pH, maka konsentrasi pelarut akan semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dini. Saya persilahkan. Selanjutnya, pelarut. Pelarut adalah suatu zat yang dapat melarut-larut menghasilkan suatu larutan. Pelarutan diklasifikasikan menjadi pelarut anorganik dan organik. Pelarut anorganik merupakan pelarut yang tidak memiliki komponen organik di dalamnya. Biasanya, pelarut anorganik merupakan pelarut yang bersifat polar, sehingga tidak larut dalam larutan organik dan nonpolar. Lanjut. Selanjutnya, pemilihan pelarut yang sesuai akan mempengaruhi kelarutannya. Pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh yang pertama, selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan. Yang kedua, kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar. Yang ketiga, kemampuan tidak saling bercampur. Pada ekstraksi cair, pelarut tidak boleh larut dalam bahan ekstraksi. Kemudian yang keempat, kerapatan. Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dengan bahan ekstraksi. Kemudian yang kelima, reaktivitas. Pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Kemudian yang keenam, kriteria lain. Sedapat mungkin murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak emulfisier, viskositas rendah, dan stabil secara kimia. Felicia DKK tahun 2007. Lanjut. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini alat yang digunakan itu meliputi termometer, timbangan analitik, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, saringan penghisap, dan kompor listrik. Kemudian bahan utama dan bahan pembantu. Di sini bahan utama yang digunakan yaitu jantung pisang yang dibeli di pasar atau kebun,
kemudian alkohol 96% yang dibeli di toko kimia, kemudian asam sitrat dibeli di toko kimia, dan NaOH yang ada di laboratorium. Kemudian bahan pembantu yang digunakan yaitu Aquades yang dibeli di toko kimia. Selanjutnya rangkaian alat. Nah, di sini bisa dilihat gambar rangkaian alat ekstraksi. Yang mana keterangan nomor 1 itu menunjukkan kondensor. Kemudian yang kedua itu labu leher 3. Kemudian keterangan yang ketiga menunjukkan water batch. Kemudian yang keempat statif, yang kelima menunjukkan pengaduk, dan yang keenam motor pengaduk. Lanjut, variabel penelitian. Di sini variabel penelitian yang digunakan yang pertama yaitu variasi perbandingan antara pelarut dengan bahan baku, yaitu 1:3, 1:2, dan 1:1. Kemudian yang kedua, variasi waktu pada proses ekstraksi yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Selanjutnya masuk ke cara kerja penelitian. Yang pertama, perlakuan awal terhadap bahan baku. Langkah-langkah pembuatan pektin dimulai dari persiapan bahan baku. Pertama, jantung pisang dibersihkan dari kotoran-kotoran dan kemudian dipisahkan antara isi dalam dengan kulitnya. Kemudian isi dalam jantung pisang tersebut dicacah dan dihaluskan dengan blender untuk 100 gram berat jantung pisang dengan penambahan Aquades, kurang lebih 50 ml. HCl yang digunakan adalah HCl jenuh dalam air atau Aquades, dan larutan NaOH dibuat dari padatan yang dilarutkan dalam air hingga membentuk larutan NaOH 2N. Larutan NaOH ditambahkan tetes demi tetes ke dalam HCl jenuh sampai mencapai pH 3. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Adi, dipersilahkan. Ya, saya lanjutkan. Tahapan cara kerja penelitian berikutnya adalah proses ekstraksi. HCl jenuh ditambahkan ke dalam pasta jantung pisang dengan perbandingan yang telah ditentukan yaitu 1:3. Bahan yang sudah tercampur diekstraksi pada suhu 80 derajat Celcius dalam lahu leher 3 dalam keadaan tertutup, waterbed, dan pendingin balik dihidupkan pada saat larutan mencapai suhu tertentu. Pengaduk dijalankan dengan kecepatan konstan dan perhitungan waktu diekstraksi dimulai. Waktu yang ditentukan pada penelitian ini memiliki variasi waktu berupa 1, 2, dan 3 jam proses ekstraksi. Setelah proses ekstraksi selesai, larutan dipisahkan antara padatan dan cairannya, dan proses dilanjutkan dengan proses pengentalan terhadap cairannya. Proses pengentalan cairan dan pengendapan, cairan dipanaskan di dalam gelas beker pada suhu 95 hingga 97 derajat Celcius, sambil diaduk sampai volumenya tinggal setengah. Hasil yang diperoleh disebut dengan filtrat dan dilakukan proses pengendapan. Setelah itu, endapan pektin yang terbentuk dipisahkan dari cairannya dengan saringan penghisap. Hasil yang diperoleh disebut dengan pektin masam karena mengandung alkohol asam di dalamnya. Selanjutnya, proses penyaringan dan pengeringan. Alkohol 96% ditambahkan ke dalam pektin masam dengan secukupnya sambil diaduk. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan saringan penghisap. Hal ini dilakukan beberapa kali sampai pektin berwarna putih. Pektin yang telah dicuci kemudian dikeringkan pada oven pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 6-9 jam. Hasil yang diperoleh diharapkan berbentuk pektin kering yang kemudian ditimbang dan dianalisis kadar pektin dan metoksilnya. Berikut adalah diagram alir untuk pembuatan pektin. Dari bahan baku jantung pisang, kemudian dicacah dan dihancurkan, ditambahkan air, dimasukkan tangki pengaduk, dan dilakukan pemisahan antara padatan yang berupa ampas dan antara ampas dan cairannya, kemudian dipanaskan, cairan N volume ditambahkan alkohol asam, dan dilakukan pemisahan antara cairan dan produk pektinnya berupa padatan. Berikutnya, cara analisis. Analisis bahan baku. Pertama, kadar airnya. Analisis kadar air ini dilakukan dengan cara menimbang setengah gram sampel dalam cawan porselin, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Dipanaskan lagi dengan oven selama 30 menit.
lalu didinginkan kembali. Proses ini dilakukan sampai beratnya konstan dan setelah penimbangan berturut-turut. Untuk menentukan kadar air digunakan rumus berikut. Kadar air sama dengan berat sampel basah dikurang berat sampel kering per berat sampel basah dikali 100%. Selanjutnya, untuk perhitungan analisis kadar hasilnya, yang pertama pektin terambil. Pektin yang kering diperoleh ditimbang beratnya untuk mengetahui banyaknya pektin yang terambil. Pektin terambil ini rumusnya sama dengan berat pektin terambil per berat bahan baku dikali 100%. Yang kedua, kadar air pada pektinnya. Kadar air sama dengan berat sampel basah dikurang berat sampel kering per berat sampel basah dikali 100%. Yang ketiga, untuk analisis berat ekuivalennya. Berat ekuivalen sama dengan berat contoh dikali 1000 per mili NaOH dikali N NaOH. Selanjutnya, analisis metoksil. Volume NaOH yang digunakan dicatat sebagai mili NaOH dan kadar metoksilnya dihitung dengan rumus kadar metoksil dalam persen mili NaOH dikali N NaOH dikali 31 per berat contohnya dikali 100%. Berikutnya, analisis asam galakturonat. Kadar asam galakturonat dihitung menggunakan rumus dalam keadaan persen sama dengan 176 dikali A ditambah B per berat contoh dikali 100%. Untuk A ini yaitu mol literasi NaOH yang digunakan dalam analisa berat ekuivalen. Dan yang B adalah mol literasi NaOH yang diperlukan pada analisa kadar metoksilnya. Demikian akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.